Halo semuanya, selamat datang di sesi pembedah cerita kita kali ini. Buat kalian para pembaca baru yang baru aja melangkah masuk ke dunianya Sousa no Frieren, wah, siap-siap deh. Di balik visual fantasinya yang kalem dan indah banget itu, sebenarnya ada bobot emosional yang luar biasa mendalam soal kehidupan, penyesalan, dan waktu. Kita bakal menelusuri sebuah perjalanan di mana musuh terbesarnya itu bukan monster, tapi hal yang paling tak terkalahkan di dunia ini, yaitu waktu itu sendiri. Langsung aja kita bahas ya. Coba pikirin hal ini bentar deh. Berapa lama sih seseorang bakal benar-benar dikenang setelah mereka meninggal? 10 tahun? 100 tahun? Nah, di dunianya Frieren, di mana seorang peri bisa hidup sampai ribuan tahun, sementara umur manusia cuma sekejap mata, pertanyaan ini bukan cuma sekedar filosofi santai, ini adalah kenyataan tragis yang benar-benar jadi motor penggerak di setiap halaman cerita yang bakal kita kupas tuntas hari ini. Oke, kita mulai masuk ke bagian pertama, mengawali perjalanan baru. Di momen inilah kita mulai bener-bener paham siapa Saint sebenarnya. Kalau dilihat dari luar kan, dia kelihatan kayak pendeta dewasa yang super santai, bahkan kadang kesannya rada cuek ya. Tapi ternyata di balik itu semua ada kerinduan yang mendalam. Dia mutusin buat ikut kelompoknya Frieren tuh jelas ada alasannya. Ternyata tujuan utama dia adalah mencari jejak sahabat masa kecilnya yang udah pergi ninggalin dia 10 tahun lalu demi mengejar mimpi jadi pahlawan. Yang bikin momen ini benar-benar ngena adalah kontras emosionalnya. Di satu sisi, kita ngelihat Saint di masa sekarang. Tatapannya serius banget, mikirin jejak temennya yang hilang entah kemana. Tapi di sisi lain kita dikasih lihat kilas balik masa kecilnya yang cerah, penuh semangat dan penuh janji. Buat kalian yang baru ngikutin ceritanya, perhatiin deh perkembangan emosional Saint di sini. Dia udah bukan lagi pendeta desa yang cuma diam meratapi nasib. Sekarang dia benar-benar melangkah maju, aktif mencari demi sebuah ikatan di masa lalu. Lanjut ke bagian kedua, misi kecil berjuta makna. Nah, rintangan berikutnya ini nunjukin banget maksud dari berjuta makna tadi. Kelompok Frieren butuh informasi dari seorang nenek di desa. Awalnya si nenek ini keras kepala banget, nolak mentah-mentah buat bantu mereka. Suasananya tuh berasa dingin dan kaku banget. Tapi, lihat apa yang terjadi selanjutnya. Setelah mereka dengan super sabar bantuin si nenek ngerjain tugas-tugas kecil, hatinya pelan-pelan luluh. Sampai akhirnya, dia nyediain teh hangat buat mereka. Transisi dari suasana yang dingin jadi hangat ini seolah ngebuktiin kalau kesabaran dan koneksi tulus antar manusia itu bisa mencairkan hati sedingin apapun. Terus, ngomongin soal sabar, kita harus bahas sang tokoh utama, Frieren. Waktu Saint nanya kenapa Frieren mau repot-repot kerjain tugas remeh kayak gitu, jawaban Frieren itu, wow, indah banget. Dia bilang kalau ngebantu orang lain itu udah jadi rutinitas sehari-harinya waktu dia masih berpetualang sama pahlawan Himmel dulu. Coba deh kita bandingin sama Frieren di awal-awal cerita. Dulu kan dia pria yang dingin, penyendiri, dan nyaris nggak peduli sama urusan manusia kan? Perkembangan emosionalnya kerasa banget di sini. Dia sekarang rela ngerjain hal-hal kecil demi menghormati memori perjalanan masa lalunya. Frieren yang sekarang secara nggak langsung membawa kehangatan seorang Himmel di setiap langkahnya. Kita masuk ke bagian ketiga. Pahlawan yang terlupakan. Pertanyaan ini benar-benar menjembatani hal-hal keseharian yang mereka lakuin tadi dengan tragedi berjalannya waktu di dunia fantasi. Pertanyaannya gini, sehebat apapun seseorang, apakah pada akhirnya nama mereka cuma bakal memudar jadi debu? Kesedihan yang terpancar dari momen ini benar-benar mukul telak. Coba lihat patung-patung batu di ngarai itu. Asal kalian tahu, itu patung para pahlawan yang dulu pernah menyelamatkan dunia loh. Tapi lihat kondisinya sekarang. Penuh lumut, retak-retak, dan secara harfiah terlupakan. Orang desa aja cuma nyebut mereka pahlawan yang terlupakan, karena nama dan jasa mereka udah benar-benar lenyap dari ingatan orang selama beberapa generasi. Ini tuh kayak ngegambarin ketakutan terbesar dari setiap tindakan heroik, bahwa pada akhirnya waktu akan menghapus segalanya. Tapi, tepat di tengah rasa melankolis ngelihat patung-patung usang itu, cerita ini ngasih kita semacam secercah cahaya terang. Pahlawan Himmel dulu pernah bilang, "Aku menentang untuk sepenuhnya dilupakan. Aku akan menjadi pahlawan yang tak terlupakan." Kata-kata ini diucapin dengan penuh kehangatan dan semangat membara. Ini ngasih transisi emosional yang tajam banget buat kita sebagai pembaca. Ini bukan sekedar omongan sombong ya. Ini adalah filosofi penuh harapan yang jadi alasan kenapa karakter-karakter kita ini terus berusaha menciptakan makna di hidup mereka. Dan dari filosofi itu, kita bisa lihat buktinya lewat tindakan nyata mereka.
Visual yang penuh aktivitas ini adalah simbol transisi yang keren banget. Kelompok Freeren nggak mau cuma diam meratapi sejarah yang hilang. Mereka justru turun tangan langsung. Mereka bertarung, nyari barang hilang, ngebantu desa di masa kini. Intinya, mereka menolak untuk diam. Mereka mengukir nama mereka lewat tindakan nyata hari ini, menciptakan ikatan baru yang mengubah kesedihan menjadi sebuah kebahagiaan. Sekarang kita bahas bagian keempat, makna sebuah nama. Kalian masih ingat teman masa kecil yang lagi dicari Saint tadi? Coba tebak nama alias apa yang dia pakai. Gorila Pejuang. Serius, kalian gak salah dengar. Gorila Pejuang. Namanya kedengaran konyol dan absurd banget kan? Temennya ini bahkan sampai minta semua orang di desa buat manggil dia pakai nama itu. Kesannya kayak ini cuma elemen komedi receh buat nyairin suasana aja. Tapi tunggu dulu. Coba perhatikan raut wajah Saint di momen ini. Tiba-tiba ada keheningan, dan ingatan masa kecilnya kembali menyeruak. Di titik inilah sang pendeta menyadari satu kebenaran yang langsung bikin dia terpukul. Temannya itu milih nama Gorila Pejuang bukan buat bahan bercandaan. Dia sengaja milih nama yang paling aneh dan paling menggelikan, justru supaya nama itu ninggalin dampak emosional yang gak akan pernah bisa dilupain sama orang-orang yang dia temui. Jadi ini dia poin krusialnya. Penting banget untuk punya nama yang memberikan pengaruh kalau kamu memang ingin jadi pahlawan yang tak terlupakan. Buat kalian yang baru ngikutin ceritanya, ini bukti seberapa brilian penulis mangganya. Mereka ngambil lelucon super konyol soal gorila dan ngerubah itu jadi sebuah pesan yang sangat menyentuh tentang warisan dan gimana manusia tuh punya keinginan kuat untuk terus hidup di dalam ingatan orang lain. Keren banget kan? Dan sampailah kita di bagian kelima, melangkah ke masa depan. Ini dia momen di mana semua kesabaran Freeren dan pencarian Saint akhirnya terbayar lunas. Si nenek yang di awal tadi kelihatan dingin banget, akhirnya mulai terbuka. Dia cerita kalau si gorila itu sering banget ngomongin soal Saint. Nenek itu bilang kalau si gorila yakin mereka berdua bakal jadi pahlawan yang mengukir nama di sejarah selamanya. Ini seakan jadi bukti kuat. Walaupun sejarah dunia mungkin akan ngelupain patung-patung pahlawan yang megah, tapi ikatan personal yang tulus bakal terus bertahan melintasi waktu. Dan perhatikan peta ini. Peta ini ngebuka jalan baru menuju kota perdagangan Tur. Pertemuan kecil mereka di desa terpencil itu nyatanya bukan hal yang sia-sia kan? Itu malah jadi kompas yang nuntun Saint selangkah lebih dekat dengan sahabat lamanya. Perjalanan mereka ke utara pun berlanjut. Dan kali ini mereka membawa serta ingatan, ikatan, dan tentunya harapan yang baru. Pada akhirnya, ada pelajaran berharga dari sini. Kalau nama sekonyol Gorila Pejuang aja bisa terus bergema dan membekas di hati seseorang selama 10 tahun penuh, coba deh pikirin, warisan seperti apa yang bakal ditinggalkan oleh tindakan-tindakan kecil kita hari ini. Saya harap sesi pembedahan cerita ini bikin kalian makin gak sabar buat ngebuka halaman-halaman berikutnya dan ngelihat sendiri kemana takdir akan membawa Freeren dan teman-temannya. Makasih banyak ya udah seru-seruan bareng saya hari ini. Sampai jumpa di pembedahan cerita selanjutnya.